Ya, selamat pagi Bu Hani. Selamat pagi Bu Devi, apa kabar? Alhamdulillah, sedikit kurang fit Bu, lagi flu nih. Aduh, tapi Hmm, eh, ada apa ya Bu Devi? Kok tiba-tiba datang ke ruangan saya ini pagi ini, padahal kondisinya juga sedang tidak fit nih Bu Devi nih pagi ini. iya Bu. Ini jadi saya di sini mau menindaklanjuti hasil dari supervisi yang kemarin sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Oh iya ya, benar-benar. Jadi saya di sini tuh merasa apa yang saya lakukan kemarin tuh banyak kurangnya gitu Bu. Terutama Hmm, dalam hal ketika masuk di materi. mm-mm, Jadi saya itu akhir-akhir ini, apalagi terutama yang kemarin tuh lebih banyak siswa itu saya kasih tugas daripada saya berinteraksi dengan anak-anak gitu Bu. Jadi nggak kayak hmm, biasanya. Jadi saya merasa apa yang saya lakukan akhir-akhir ini atau apalagi yang supervisi kemarin itu mm-mm, mm-mm. banyak kurangnya. Ditambah lagi karena beban pikiran saya mungkin ya Bu Oh, yang banyak. Jadi di saya sedang sedang banyak pekerjaan yang harus saya pikirkan. oh, Jadi kan tahu di jadi sini ya, iya. Jadi tujuan Bu Devi menemui saya tiba-tiba ini ternyata berkaitan dengan supervisi yang kemarin ya. iya iya Bu. Eh ya memang setiap pembelajaran itu pasti ada saja kendalanya ya Bu ya. Tapi memang biasanya hal itu terlihat saat kita sudah supervisi tuh baru ketahuan kayak rasanya kurang gitu padahal mungkin hari-hari biasa kadang kita melakukan hal yang sama gitu Bu ya tapi ya itulah kadang kita tidak menyadari begitu sudah supervisi baru kita menyadarinya. Kalau Bu Devi sendiri nih dari pertemuan ini dengan saya ini apa sih yang Bu Devi harapkan nantinya? Iya, saya harapannya sih terutama bagi saya sendiri nih lebih fokus ya Bu ya, Mm-mm. terutama fokus dalam hal tanggung jawab saya yang sebenarnya, di mana Mm-mm. saya, bekerja di sekolah ya tugas utamanya adalah mengajar, mendidik siswa ya Bu ya. Sedangkan tugas-tugas pekerjaan lain saya misalnya, eee, mengkoordinatori P5 atau kegiatan yang berhubungan dengan kelas 12 di mana saya selaku penanggung jawabnya, itu Eee, tidak mengabaikan tugas pokok saya, yaitu mengajar. Nah, dari banyaknya agenda tersebut sehingga tugas mengajar saya jadi terbengkalai itu. Iya, Bu Devi, kalau tadi kan Bu Devi ya di awal juga mengatakan mengenai fokus ya Bu Devi ya. Iya, Kalau sekarang kita identifikasi nih, mhm, kira-kira apa saja yang membuat fokus Bu Devi itu apa ya istilahnya terganggu gitu? mhm. Ya, yang membuat fokus saya terganggu tentunya adalah tugas tambahan itu tadi. Tugas Jadi, tambahan. saya masih belum bisa terlalu memanage. Jadi mana yang harus saya utamakan? Apakah tugas tambahan itu atau mengajar? Dan apalagi tugas mengajar, tugas tambahan itu waktunya saling berkejaran gitu, Bu. Berarti ini juga bisa Hmm, berkaitan dengan prioritas ya Bu Devi ya. Kalau betul, dari semua hal tadi ya, prioritas Bu Devi paling prioritas adalah mengajar. betul. Ya, karena memang Bu Devi sendiri sadar bahwa Bu Devi peserta pengajar gitu ya. Jadi Iya, fokusnya Bu Devi yang utama adalah mengajar begitu. mengajar, ya Nah, betul. dari fokus tadi ini berapa sih eh, banyaknya kekuatan yang Bu Devi miliki ini ya untuk kira-kira berfokus pada satu hal dulu, mengajar dulu daripada tugas tambahannya. Ya, kalau dari saya untuk memaksimalkan fokus yang saya miliki, harapannya sih bisa sempurna ya Bu, 10 gitu untuk fokus. Jadi,
target yang harus saya penuhi harus 10, fokus yang harus utama adalah mengajar. Karena jangan sampai pekerjaan ini atau tugas tambahan ini malah mengalihkan fokus yang sebenarnya yang harus saya jalani. Jadi sebenarnya Bu Devi juga punya ketakutan di sini kalau saya lihat ya. Iya. Iya, karena takut fokusnya tadi malah takut hilang karena tugas tambahan yang ada. Karena memang biasanya kalau sudah banyaknya tuntutan gitu ke kita biasanya jadi lupa nih fokus kita tadi apa. Tapi Bu Devi, kalau kita bicara fokus, peluangnya Bu Devi untuk tetap pada ritme awal nih, peluang Bu Devi nih menurut Bu Devi gimana sih untuk tetap bisa fokus menurut Bu Devi? Ya, kalau saya bayangkan jika saya bisa fokus nih Bu ya, saya agar seirama semua kewajiban saya ini terselesaikan, maka sebelum untuk menentukan fokus itu mungkin baiknya adalah dengan mempersiapkan segalanya, satukan atau hari sebelum jadwal mengajar, saya sudah mempersiapkan. Jadi dari persiapan itu saya harap target fokus itu tercapai. Jadi bisa sempurna 10. Iya, jadi sebenarnya Bu Devi sendiri sudah punya ini ya, apa namanya, sudah bisa nih melihat peluang kemungkinan bagaimana Bu Devi tetap fokus pada pekerjaan utama Bu Devi. Nah, Bu Devi, mungkin Bu Devi punya rencana tertentu gitu ya, berkaitan dengan prioritas dan fokus yang Bu Devi lakukan. Ya, terkait rencana-rencana tertentu, seperti yang saya utarakan tadi, saya akan membuat satu tulisan atau dalam diri saya akan saya bekali dengan kertas khusus untuk mengingatkan saya. Nggak harus kertas sih, bisa melalui HP, jadi dalam bentuk alarm gitu ya, mengenai apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu Bu. Jadi sebelum mengajar saya sudah punya persiapan yang lebih awal. Jadi saya catat kira-kira materinya apa, di kelas berapa, apa kira-kira persiapan yang harus saya siapkan sebelum masuk di dalam kelas. Iya, jadi Bu Devi sendiri tentunya sudah punya rencana ya, tapi memang mungkin yang diperlukan tidak hanya rencana ya, setelah itu Bu ya, ada eksekusi, ada aksi. Nah, setelah rencana tadi, Bu Devi aksinya bagaimana sih? Ada jangka waktukah kira-kira yang ingin dilakukan atau sepanjang apa kira-kira rencana tersebut? Kalau dari saya sih, kalau bisa nih pekan depan sudah saya laksanakan Bu. Mungkin mulai hari ini saya sudah menyusun, memanage kira-kira apa saja yang harus saya lakukan pekan depan, kebutuhan apa saja untuk di pekan depan, sudah saya lakukan, sudah saya persiapkan mulai hari ini, pekan depan sudah eksekusi langsung. Berarti ini kalau Bu Devi buatnya pekan depan berarti jadwal ada ya Bu? Maksudnya ada jadwal gitu yang sudah dibuat untuk melihat. Jadi ada jadwal yang sudah Bu Devi siapkan ya. Kapan akan dimulainya, kemudian dimulai dengan apa, waktunya kapan ya, itu sudah karena pembuatan jadwal ini juga memudahkan Bu Devi nantinya untuk tetap fokus gitu. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan atau apakah menurut Bu Devi akan berhasilkah rencana tadi itu? Saya optimis, insya Allah akan berhasil Bu. Kalau saya tetap di jalur yang
sesuai dengan rencana awal ya Bu ya. Saya akan optimis, insya Allah bisa. Ya optimis lah. Iya, Kuncinya kan harus optimis ya Bu ya. betul. Kuncinya harus optimis dulu ya kan, bahwa apa yang sudah kita rencanakan tadi akan tetap berjalan dengan lancar gitu. Nah tentunya kita juga harus punya komitmen ya Bu Devi ya untuk rencana aksi ini. Apa sih komitmen-komitmen yang Bu Devi miliki ya sebagai bagian dari untuk mencapai kefokusan yang memang Bu Devi rasa kurang ini ya. Ya, komitmen, terutama komitmen kembali lagi sebagai seorang pendidik, komitmen untuk mengajar terhadap anak-anak, mencerdaskan peserta didik, dan juga berkomitmen terhadap jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah bahwa itu adalah tanggung jawab saya, berarti saya harus laksanakan sebaik mungkin, semaksimal yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki juga. Baik. Apakah dalam rencana ini Bu Devi memerlukan bantuan orang lain untuk terus membantu menjaga komitmen Bu Devi, atau enggak lah saya cukup diri saya sendiri? Kalau menurut Bu Devi gimana? Saya pasti perlu bantuan, terutama mungkin bantuan dari Ibu ya. Saya minta tolong, mungkin Ibu bisa mengingatkan kegiatan supervisi itu kan tidak hanya dilakukan dalam satu kali waktu, dalam satu tahun. Betul. Mungkin nanti Ibu bisa mengingatkan saya untuk di evaluasi berikutnya, apakah pembicaraan kita hari ini sudah kira-kira ada kemajuan nggak dari diri saya seperti itu. Butuh orang yang mengingatkan sih. Baik, karena memang saya rasa juga Bu Devi perlu kalau pendamping terlalu berat mungkin ya, ini ya istilahnya teman bicara terus begitu ya, agar selalu mengingatkan agar Bu Devi tetap pada tujuan awal, fokus utamanya tetap bahwa Bu Devi ingin tetap pada fokus bahwa mengajar itu yang utama, tugas tambahan itu di luar hal utama ya. Tapi kadang memang bukan mengganggu ya. Gimana istilahnya ya? Agak membuat ini sih batu sandungan gitu. Ya. Iya, jadi memang dalam tindak lanjutnya nanti ya, saya juga akan terus membersamai Bu Devi gitu ya. Dalam supervisi berikutnya, sehingga juga apa yang Bu Devi harapkan begitu itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, sebenarnya dari obrolan kita hari ini Bu Devi, dari pertemuan kita hari ini, semua keresahan Bu Devi itu sudah ada jawabannya dari Bu Devi sendiri sebenarnya ya. Iya. Iya Bu, saya hanya saja memang perlu rekan bicara gitu Bu Devi ya. Betul. Perlu teman bicara untuk meluruskan benang yang agak kusut gitu ya Bu Devi. Betul ya Bu. Iya, karena memang saya lihat juga dari awal ketika Bu Devi juga datang gitu, kemudian menceritakan bagaimana supervisi yang kemarin Bu Devi merasa ada kekurangan ya. Ini bagian dari bahwasanya memang Bu Devi peka gitu terhadap diri Bu Devi, kemudian juga peka terhadap kemajuan peserta didik juga gitu, sehingga Bu Devi juga bercerita kepada saya sepertinya kurang fokus deh ketika supervisi kemarin. Nah, ini kan supervisi ini kan kita lakukan per 3 bulan ya Bu Devi ya, untuk melihat juga kemajuan peserta didik. Nah, nanti semoga ditindaklanjut di 3 bulan berikutnya ya, sudah apa yang Bu Devi rencanakan tadi sudah bisa terrealisasi, sehingga Bu Devi di supervisi berikutnya tidak perlu merasa ada yang kurang
gitu. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih ya Bu sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Pagi-pagi saya sudah datang ke ruangan Ibu. Terima kasih sharingnya. Dengan Iya, saya sudah sedikit ada gambaran nanti apa yang harus saya lakukan setelah ini. Semoga saya bisa melaksanakan dan ya tidak ada halangan ya Bu ya. Terima kasih iya atas betul. kesempatan Bu. Iya, sama-sama Bu Devi juga sudah meluangkan waktu karena ini juga apa ya, untuk kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan kita bersama bahwa harus ada sinkron ini antara pendidik dan peserta didik dan seluruh warga sekolah gitu agar semuanya bisa berkolaborasi dengan baik. Terima kasih Bu Devi ya, Sama-sama sudah Bu. Saya mohon sudah pamit. tidak sungkan gitu datang ke ruangan saya. Iya. Terima kasih Bu ya. Saya undur Terima diri. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 15 menit ya Bu tadi? Iya. Ya. Berarti kita lanjut langsung Iya, entah. kondisikan anaknya. Kita lanjut ke skenarionya Ibu kan? Iya, sebentar ya Bu. Saya minta waktu Boleh, sebentar. Ya. Tadi sesi 1 sudah selesai Pak Syukur. Siap. Lanjutkan, Ini Bu. lanjut yang kedua. Ya, siap. Baik, kita akan mulai sesi yang kedua. Sekarang kita akan bertukar posisi. Iya, Bu. Baik. Japri saja kalau sudah Bu ya, japri saya Ya. supaya saya matikan kameranya. Makasih. Iya, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hani. Mari duduk Bu, silakan. Iya, aduh Bu Devi, mohon maaf saya di jam istirahat ini malah mengganggu waktu Bu Devi loh. Tidak apa-apa. Duduk Bu, santai-santai. Yuk. saya agak tegang nih kalau sudah masuk ke ruangan Bu Devi nih sebenarnya ya. Kenapa Bu Hani? Sepertinya kok ada yang penting ya yang mau dibicarakan. Ada apa nih Bu? Aduh, gimana ya ini ya Bu Devi ya. Gini Bu Devi, saya ini kan wali kelas ya Bu Devi ya, wali kelas. Kemudian saya sebenarnya juga sudah membawa perihal ini gitu ke konseling di bimbingan konseling guru BK ya. Iya, jadi ada beberapa siswa saya gitu Bu Devi yang mengalami kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajarnya ini selain karena siswanya yang kebetulan siswa saya ini atlet ya Bu Devi ya. Jadi itu sering keluar sekolah gitu dispensasi, misalnya seperti bulan ini saja dia dispensasi itu 1 bulan gitu Bu Devi karena memang ada pertandingan di tingkat nasional gitu ya. Jadi saya itu sebagai wali kelas itu bagaimana begitu ya, saya sudah sampaikan juga hal ini sebenarnya ke guru BK, begitu kesulitan siswa ini karena memang ada beberapa guru yang mengeluhkan gitu loh Bu Devi, mengeluhkan siswa, Ibu siswanya ini jarang turun, ini nggak pernah turun gitu, dispennya kok panjang sampai sebulan gitu ya. Ya sebenarnya saya sudah menjelaskan gitu, tapi memang ini ya ada kesulitan lah begitu karena memang setiap guru kan pemahamannya tidak sama ya Bu ya. Ada yang guru yang ingin muridnya tuh pinter gitu ya, pinter dalam hal akademik, tapi ada juga siswa saya ini yang pinternya tidak di akademik, mungkin dia lebih ke olahraga gitu.
Nah, ini Iya, iya. yang apa namanya, menjadi sedikit unek-unek lah saya di wali kelas gitu. Makanya kenapa saya jam siang menemuin ibu gitu. Ya, oh jadi tujuan dari Bu Hani ke sini adalah untuk menyampaikan tentang si Adi ya Bu ya, yang kebetulan beliau kan dia kan atlet ya Bu ya, yang Iya, kebetulan di bulan ini juga sedang ada kejuaraan. Jadi mau tidak mau si Adi ini harus meninggalkan pembelajaran selama 1 bulan penuh ya Bu ya. iya betul. Dan sudah dikonsultasikan ke BK juga ya Bu ya? Sudah dan ya BK juga tidak bisa memberi banyak hal begitu Bu, karena memang kenyataannya memang siswa ini tidak melakukan hal lain selain memang berkompetisi gitu pada bidangnya gitu. Cuma ya memahamkan itu pada guru-guru yang lain itu nampaknya yang agak sulit gitu Bu Depi. Ya, kalau dari Bu Hani sendiri nih untuk menangani kasus si Adi karena sudah masuk ke ranah BK, kira-kira ada nggak yang akan dilakukan selain konsultasi ke BK dan juga membicarakan kepada guru-guru lain terkait mapel-mapel yang sudah ketertinggalan mapel ini? Apa yang akan Bu Hani lakukan nih Bu? Iya, jadi menurut Ibu terbaik untuk si Adi ini? Ya. Jadi Bu Devi, saya sebenarnya sudah misalnya mengantisipasi ini ya, setiap hari misalnya saya tanya kepada temannya gitu, bisa memberikan list atau dalam 1 minggu temannya memberikan list tugas gitu. Kemudian saya list tugas itu, tugasnya apa saja, pelajaran apa saja, saya kemudian kirimkan ke siswanya. Jadi ibaratnya sekalipun dia tidak hadir tapi siswanya tetap turun gitu, sehingga guru-guru yang dulu atau yang sebelumnya itu menyaksikan bahwa dia bisa ikut di pelajaran itu akhirnya bisa percaya gitu bahwa dia tetap hadir meskipun hanya tugasnya saja gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, dari rencana yang Ibu akan lakukan tadi dengan list tugas, setiap hari mengkomunikasikan dengan Adi mungkin dan keluarganya ya Bu ya pastinya ya. Iya betul. Kira-kira keberhasilannya nih kalau dari skala 1 sampai 10 efektif nggak Bu? Ini kan baru berjalan sekitar 1 minggu ya Bu ya. Rencana tadi itu sudah saya aksikan sebenarnya 1 minggu ini, dan memang ya ada kendala banyak gitu ya, ada kendala yang kemudian membuat dia juga, Bu, saya ini capek ya, sekalipun diberi deadline agak molor, tugasnya jadi tambah molor lagi gitu ya. Jadi itu tapi saya tetap komunikasi terus, terutama juga dengan orang tuanya, kemudian juga dengan pelatihnya, bahwa harus tetap mengingatkan siswa ini gitu, tetap dia harus tetap pada jalurnya untuk tetap belajar gitu. Jadi tidak melupakan belajar dan tetap di olahraganya gitu Bu. Iya, Bu, untuk merealisasikan ini, kira-kira Ibu butuh bantuan nggak? Saya sangat memerlukan bantuan ya, makanya saya datang Ibu. Jadi pertama ya bantuan Ibu, kemudian dukungan dari sekolah sebenarnya ya, bahwa untuk terus meyakinkan bahwa siswa peserta didik itu sangat unik gitu, tidak hanya tentang akademik harus pinter misalnya matematika saja, tapi kan dia juga mungkin dia cerdas di kinestetik sehingga dia di olahraga gitu ya. Jadi sebenarnya ya membantu saya untuk misalnya ya kalau ada guru yang bertanya mulai aneh-aneh gitu ya, membantu menjawab gitu. Kemudian juga meluruskan bahwa memang ya itulah mengubah mindset guru lain bahwa cerdas itu tidak harus
matematika atau IPA gitu, bahwa cerdas itu juga hal yang lain tuh ada gitu. Jadi saya sangat memerlukan dukungan ibu selaku kepala sekolah ya. Kemudian juga dukungan BK, tentunya saya terus minta BK mendampingi hal ini. Juga saya juga konsultasikan terus dengan guru-guru pelajaran lain gitu. Artinya mohon jangan bosan begitu ya, beginilah keadaan siswa ini yang ada, tapi yang pasti keinginan dia untuk tetap sekolah itu ada, hanya saja memang dalam satu waktu dia akan pertandingan, akan kompetisi yang ya waktunya panjang begini. Ya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mengevaluasi si Adi ini selama dia meninggalkan tugas ini? Apakah alternatif yang sudah Ibu katakan tadi, misalnya list tugas, terus dengan aktif menghubungi orang tuanya, ini kira-kira waktu yang Ibu butuhkan kapan untuk mengevaluasi alternatif ini? Ini kan sedang berjalan 1 minggu ya Bu ya. Saya mungkin akan melihat 1 minggu lagi ya. Jadi memang sudah ada beberapa daftar list tugas nih. Saya akan lihat dulu dalam 2 minggu ini apakah dari 8 mata pelajaran yang memberikan tugas tadi ya, itu dia sudah menyelesaikannya atau tidak sama sekali ya. Termasuk saya mungkin menanyakan langsung dengan gurunya begitu, karena memang beberapa guru menggunakan Google Classroom ya Bu ya, sehingga saya juga punya kesempatan ikut memantau begitu. Jadi saya mungkin akan lihat sekitar 2 minggu dulu ya, 2 minggu dulu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau memang dalam 2 minggu ini tidak ada perubahan, kemudian dia hanya fokus pada kompetisinya saja, dia melupakan sama sekali sekolahnya. Nah ini yang kemudian mungkin agak di pressure gitu ya, sedikit siswanya diingatkan kembali apa sih sebenarnya tujuan awalnya dia gitu. Kalau memang ingin tetap sekolah ya sambil sekolahnya gitu. Kalau tidak ya apakah dia harus pindah sekolah ke sekolah atlet atau bagaimana gitu, karena memang kan di sekolah kita ini bukan sekolah atlet ya Bu ya, beda kalau seperti Sekoy gitu kan, sekolah atlet yang khusus atlet, jadi tidak masalah atletnya mau izin banyak karena memang kompetisi. Kalau karena kalau di kita ini ada juga teman kelasnya tuh yang dia enak ya Bu ya, nggak sekolah sebulan tapi masih bisa gitu kan ya. Ada kesenjangan sosial juga antar teman yang perlu juga kita perhatikan sebagai wali kelas. Makanya kenapa juga tadi saya meminta list tugas termasuk itu, kemudian teman-temannya tetap mengerjakan tugas secara berkelompok bersama dia, yaitu agar teman yang lain tidak merasa kok dia enak banget gitu, nggak masuk ke bulan tapi nilainya tetap ada atau bahkan nggak masalah gitu, bahkan nanti dia tetap naik gitu kan jadi kesenjangan juga gitu Bu. Iya, ya tadi keresahan Bu Hani, insya Allah akan saya bantu untuk menindaklanjuti ya Bu ya. Dalam mungkin kalau 2 minggu saya rasa terlalu lama ya Bu. Terlalu lama ya? Oh iya. Apalagi kan dia ini dispensasinya tinggal 3 pekan lagi, yang kebetulan di bulan depan juga sudah ujian akhir semester. Maka kita harus kawal lebih cepat apakah anak ini ada passion atau ada keinginan untuk tetap melanjutkan sekolah atau hanya fokus pada lombanya itu ya Bu Hani ya. Iya benar. Berarti deadline-nya atau rencananya saya majukan kalau begitu ya. Iya Bu. Baik. Nanti berarti saya harus lebih berkoordinasi dengan guru-gurunya ya, guru-guru bidang studinya ya. Selama sepekan ini saya akan lihat, dan nanti saya akan komunikasikan lagi dengan Ibu ya, kira-kira apa saja perubahan-perubahan yang sudah terjadi, karena memang Bu,
memang satu saja sih siswa ini dalam kelas yang seperti ini ya, maksudnya yang menjadi atlet nih di kelas saya hanya satu memang, tapi rasanya juga memberi dampak ke teman-temannya gitu loh Bu. Kadang karena kalau misalnya ini di absen nih kehadiran, tiba temannya biasa Bu di spend. Ini kan Iya, iya. anak yang Cemburu. Heeh. biasa tapi sebenarnya satir ya Bu ya. Ada kecemburuan gitu yang Betul, enak iya. lah jadi dia gitu. Tenang Mhm. aja lah gitu kan. Makanya juga mengantisipasinya kalau saya sih kadang di kelas ya saya ingatkan bahwa oh dia tetap mengerjakan tugas kok, dia Nah, tetap ambil bagian dalam tugas-tugas kalian meskipun terlambat mengumpulnya gitu. iya. Baik Bu Hani, nanti saya tunggu ya Bu ya evaluasi 1 pekan pertamanya setelah tindak lanjut ini, dan nanti juga saya bantu untuk mengkomunikasikan kepada BK-nya, dan mungkin nanti akan saya infokan juga kepada teman-teman selaku pengajar di kelas Bu Hani bahwa ini ada situasi khusus ya untuk khusus kelasnya Bu Hani ini Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu Devi sudah menampung ya sedikit unek-unek ini ya. Karena ini kebetulan memang masih di tahun ajaran baru juga ya Bu Devi. Iya Kelas betul, ini juga baru berlangsung selama 2 bulan. Di awal betul. mungkin teman-temannya juga harus menyesuaikan banyak hal termasuk siswa yang istimewa tadi ya. Istimewa karena dia punya kelebihan lain gitu. Iya. Jadi ya akhirnya banyak hal gitu yang terjadi di dalam kelas tersebut gitu karena mungkin juga teman-temannya belum terlalu mengenal ya dan sudah dihadapkan pada situasi yang seperti itu gitu. Jadi Iya. kondisinya jadi apa namanya ya jadi agak sulit mungkin bagi mereka. Di satu sisi kita juga harus mengapresiasi Adi nih ya Bu ya, Iya karena benar. nantinya juga akan mengharumkan nama sekolah. Baik Bu, ada yang mau dibicarakan lagi kah Ibu? Sepertinya sudah Bu, ini juga sudah mau selesai jam istirahat. Kasihan Ibu belum makan, mungkin belum makan siang jadi saya jadi nggak enak. Terima kasih Bu Devi, saya pamit dulu Bu Devi, saya kembali ke ruang guru. Ya, ketemu lagi 1 pekan lagi Bu ya. Iya, baik Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai Bu? Sudah Bapak? Pak. Baik, saya mungkin ini